Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Selasa, tanggal 26 November 2024, dalam masa biasa yang ke-34. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Raja semesta alam, Engkau bertakhta di sisi kanan Bapa, namun tetap hadir di tengah-tengah kami. Lindungilah dan bimbinglah kami untuk ikut serta melaksanakan karya keselamatan-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 21 ayat 5 sampai 11. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika itu beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu indah dan berbagai macam barang persembahan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, akan tiba harinya segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Lalu murid-murid bertanya, Guru, bila manakah hal itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawab Yesus, waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kalian mengikuti mereka, dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar, yang diperdengarkan oleh gereja kepada kita pada hari ini, kita mendengar Tuhan Yesus menubuatkan kehancuran bait Allah di Yerusalem dan mengingatkan para muridnya akan penyesatan yang akan banyak terjadi. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kami mengikuti mereka. Menghadapi semua itu, para murid harus kokoh kuat dalam iman yang benar akan Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai,
Dunia kita terus berkembang dan persoalan kehidupan semakin kompleks. Kita menyaksikan dan juga mengalami berbagai peristiwa dahsyat yang dapat mengguncang iman. Bencana alam dan wabah COVID-19 yang pernah melanda dunia adalah dua contoh yang baru saja terjadi menelan banyak korban, termasuk orang-orang yang kita kenal dan kita cintai. Demikian pula peperangan di beberapa negara menimbulkan keprihatinan mendalam bagi manusia. Bagaimana kita bisa lihat di Timur Tengah, di Ukraina, dan di sejumlah tempat lain masih ada konflik bersenjata. Tidak ketinggalan kita yang juga ada hidup di tengah-tengah di tanah Papua yang dikenal dengan tanah Injil ini. Peristiwa-peristiwa itu kiranya tidak menjauhkan kita dari Tuhan, tapi justru sebaliknya, kita berlari pada Tuhan untuk meminta perlindungan dan kekuatan. Hanya pada Tuhanlah kita menemukan ketenangan dan kedamaian. Para saudara dan saudari yang Tuhan cinta, dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendapatkan berbagai godaan, seperti hidup tidak jujur, malas, mengkhianati janji perkawinan, diajak teman untuk mencoba obat-obat terlarang, suka menyebarkan berita-berita hoax, menfitnah, iri hati, dan masih banyak yang lain lagi. Godaan itu akan selalu ada sepanjang hidup kita. Maka sudah sepantasnya kita selalu waspada dan tegas untuk menolak berbagai godaan tersebut dengan selalu ingat jati diri kita sebagai murid Kristus. Sebagai murid Kristus, kita mempunyai tanggung jawab untuk selalu hidup dalam kesucian dan kebaikan, memiliki masa depan yang harus diperjuangkan, dan memiliki keluarga yang harus dijaga. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita adalah murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Ada seabrek, sejuta tantangan dan godaan yang silih berganti datang menghampiri hidup kita. Kita hidup dalam dunia yang penuh dengan aneka macam tantangan-tantangan dan godaan-godaan. Maka sebagai orang-orang beriman, kita harus menyandarkan diri kepada Tuhan agar kita tetap berdiri kokoh kuat dan tidak jatuh atau tenggelam oleh berbagai godaan-godaan dunia yang sungguh menggiurkan itu. Sebagai murid-murid Yesus, kita hanya boleh menyandarkan segala pengharapan kita. Kita menggantungkan seluruh kehidupan kita, pikiran kita, keberadaan kita ke dalam tangan Tuhan, dan membiarkan seluruh hidup kita, diri kita, keberadaan kita dipimpin dan dituntun oleh terang Roh Kudus-Nya. Dengan demikian, kalau kita selalu berpasrah kepada kehendak Tuhan, maka kita akan mampu untuk menghadapi berbagai tantangan-tantangan dunia ini. Kita akan mampu menghadapi penyesatan-penyesatan yang semakin marak kita jumpai dalam kehidupan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga perlindungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.